Baiklah, di sini saya akan mengutarakan hasil yang saya dapatkan dari pembelajaran mata kuliah pemrograman web pada praktikum pertama. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Joneri Samuel Girsang, NPM 2108 40 030, kelas TIA Stambuk 2021. Nah, apa sih yang sudah saya dapat dari praktikum 1 ini? Ada banyak hal. Yang pertama itu pembahasan tentang HTML. Apa sih itu HTML? Nah, HTML itu merupakan Hypermarkup Language, Hypertext Markup Language. Yang ini dimana HTML ini berfungsi untuk mengelola serangkaian data dan informasi sehingga suatu dokumen dapat diakses dan ditampilkan di internet melalui layanan web atau yang sering disebut www, yang singkatannya itu berasal dari World Wide Web. Nah, pada pemrograman web ini kita menggunakan aplikasi, software ya, karena kita menggunakan komputer atau laptop. Jadi kita menggunakan software Visual Studio Code. Masih ada banyak sih jenis software lain, mulai dari berbayar hingga gratis, tapi ada beberapa yang bisa digunakan seperti Visual Code, Notepad, Sublime Text, dan lain-lainnya ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, di sini saya akan membuka ya file yang sudah saya buat sebelumnya. Nih. Nah, jika kita lihat ini ada banyak ya tulisan berupa dari bagian web tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan dulu terlebih dahulu pada baris pertama ya. Pada baris pertama ini apa sih itu deh? Jangan lupa ya, kita ini harus sedikit lebih teliti terutama pada bagian teks, yaitu dimana ada simbol-simbol yang mungkin agak sulit dilihat bagi orang-orang tertentu. Jadi kita harus lebih teliti lagi. Contoh nih, ini adalah doctype HTML. Bagi saya mungkin agak, karena ini menggunakan mode hitam, jadi tidak terlalu terlihat tanda serunya doctype HTML. Nah, ini adalah bagian dimana programnya mengetahui apa sih yang kita gunakan. Nah, karena kita menggunakan HTML, maka kita pakai HTML. Nah, setelah itu ada di bagian kedua ya, baris 2 itu ya HTML. Nah, baris 2 ini berhubungan dengan baris 5. Kenapa? Karena baris kedua adalah awalan, sedangkan baris 5 adalah akhiran. Dari mana kita mengetahui itu akhiran? Itu adalah
slash. Nah, ini contoh. Kita memiliki HTML dan slash HTML yang bisa. Nah, ini berhubungan ya, HTML dengan ini ada lagi head dengan slash head, yaitu hanya bagian head. Terus ada bagian body dan slash body untuk hanya bagian body saja. Nah, pertama pada bagian head ini kita mendapatkan title yaitu teknik komputer kelas A. Contoh, jika kita jalankan, maka itu adalah nama dari web. Contoh ini adalah bagian atas nih. Teknik komputer kelas A. Jika kita ingin mengganti, contoh itu adalah teknik informatika. Nah, kita save dan kita restart, kita refresh, maka itu akan berganti teknik informatika. Nah, setelah itu kita masuk kepada bagian body. Nah, pada bagian body ini lumayan banyak ya variasinya. Pertama itu adalah H1 hello. Apa sih H1 ini? H1 ini adalah jenis teks. Contoh kita ingin mengganti menjadi H2, maka kita harus juga mengganti ya pada bagian akhirannya. Kita save dan kita refresh, maka dia akan berubah. Nah, begitu juga dengan yang lain. Jika itu menggunakan jenis teks, kita bisa menggantinya H4. Kita refresh lagi. Nah, maka dia akan berubah. Shalom. Nah, setelah itu kita mendapatkan marquee. Marquee ini berfungsi menjadi sebuah daya tarik ya buat bagi web kita, itu kayak membuat tulisan bergerak. Nah, ini kita mendapatkan direction right, berarti teksnya bergerak ke kanan, berawalan dari kanan. Nah, jika berawalan dari kanan, mohon maaf, ini maksudnya menuju ke kanan. Contoh nih, ini teknik informatika dari kiri ke kanan. Jika kita membuatnya left dan kita refresh, maka dia dari kanan ke kiri, menuju ke kiri. Nah, ini ada teknik informatika yang dimana itu teksnya dan diakhirin dengan marquee /marquee. Nah, jika kita ingin membuat teks lagi tanpa apa-apa, contoh yang tadi selamat datang, maka hanya akan ada ini. Jika kita ingin mengganti, contoh hello world, kita refresh, maka dia akan berganti. Nah, jika kita ingin membuat paragraf baru, itu adalah P/P. Contoh, kita akan membuat paragraf baru, P, hai yang di sana. Jangan lupa juga memberi /P sebagai akhirannya. Maka kita refresh. Nah, akan muncul paragraf barunya, hai yang ada di sana. Nah, setelah itu jika sudah, jangan lupa untuk memberi /body pada web ya, body webnya. Nah, ini. Nah, setelah itu jika sudah selesai, kita boleh save ya. Kita boleh simpan ya di format HTML. Nah, contoh ini adalah HTML, tes HTML. Nah, sebenarnya bisa juga dibuka dengan menggunakan yang lain. Nih, ada misalnya Notepad. Nih, kita bisa buka dengan Notepad ya.
Tapi untuk yang ini mungkin notepadnya agak berbeda karena saya menggunakan notepad plus plus. Oke, sekian dari saya ucapkan terima kasih.